Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan sholawatnya kepada baginda Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya, mari kita juga bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini kelak ada pada sahabatnya Rasulullah SAW. Amin. Baik, ibu-ibu pengajian PKMT yang tergabung dalam satuan PKMT satu kabupaten yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa duduk bersama-sama dalam satu majelis yang insya Allah barokah. Jadi mohon maaf tadi sempat saya rencana tidak hadir, tapi Allah berkehendak, ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bingung tadi, ini tamunya minta berdugul tadi, dan saya janji habis ini insya Allah kalau sempat mudah-mudahan minta doanya supaya sehat semuanya. Jadi kemarin kita mengadakan perayaan Maulid, biasanya kita di akhir, ini kita dahulukan supaya biar nanti kegiatan di luar sama-sama. Maka kita ambil duluan kemarin malam Ahad, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya nggak lama-lama ya. Yang penting ada kita baca Al-Quran. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas lagi tentang Bukhari dan kita buka juz amnya aja, surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Sebelum saya melanjutkan, saya singgung dikit ya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran, ketika setelah kita membaca ayat selesai itu ada beberapa doa yang mana mungkin bisa diterapkan. Sudah. Nah, tadi saya surah Al-Qari'ah, tadi ada doa al-afa wal afiyah, itu doanya. Jadi nggak semuanya mungkin ditambah doa, itu emang ada beberapa yang mungkin pada kesempatan hari ini kita bahas supaya semuanya juga bisa diamalkan ya. Ini di akhir surah Al-Qari'ah, narun hamiyah nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Mungkin ada yang belum tahu apa itu kok ditambahin bid'ah itu, nah, itu doa. Nah, itu doa. Ada lagi di surah ya, ayu'adzibuhul 'adzabal akbar, tentang apa, siksa yang sangat besar. Maka doanya Rabbi a'idni min adzabik, ada doanya Rabbi a'idni min adzabik, ya Allah jauhkanlah saya dari siksa. Kemudian Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Rabbi hasibni hisaban, yang terakhir. Coba ayat yang terakhir, inna ilaina iyyakum wa inna alaina hisabahum. Doanya Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah saya dengan hisab yang ringan. Itu karena tadi dibacanya dan sedikit dibaca doa, sekalian saya singgung juga dari surah Al-Qari'ah itu ada doanya nas'alullahal 'afwa wal 'afiyah. Nas'alullahal 'afwa, kami minta kepada Allah ampunan, wal 'afiyah, keselamatan, doanya. Kalau dalam sholat, baca lirik, jangan dikencengkan. Terus jadi imam tuh nas, nggak usah dikencengkan. Bisi-bisi. Nas'alullahal 'afwa wal 'afiyah. Nas'alullahal 'afwa wal 'afiyah. Nas'alullahal 'afwa wal 'afiyah. Jadi Al-Qari'ah tentang kiamat ya, tentang kiamat. Narun hamiyah, neraka hamiyah.
Jadi doanya nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ini saya harapkan nanti ketika khataman juga ini diterapkan. Ya. Jadi apa yang diajarkan guru-guru kita itu nggak tertahan. Jadi ilmu itu sangat luas, kadang mungkin keterbatasan kita ya, tidak disampaikan semuanya. Tapi alhamdulillah dengan pertemuan siang hari ini, nah, yang awalnya kemarin nggak saya singgung, alhamdulillah terbuka. Oh ya, berarti nggak saya aja, ada yang lain juga. Takutnya ada yang protes, bid'ah itu. Tapi itu bukan Quran, doa. Bahkan makanya kita kenapa itu dianjurkan membaca tartil supaya bisa dihayati per ayat itu berbunyi. Ya, maksud dari ayat ini kita baca itu apa? Tentang adab, tentang azab ini, tentang siksa, berarti kita menghayati, ya, sedih. Kita ingat dosa-dosa kita. Tentang kenikmatan surga kita bahagia gitu kan. Ya, itu ya. Jadi dan masalah apa ya. Mungkin pertemuan yang akan datang kita tambah lagi satu aja. Yang Al-Wasyah nanti kita bahas. Sekarang kita fokus surah Al-Mazah. Di sini saya akan menerangkan kembali yang pernah saya singgung, yaitu apa? Macam bacaan Al-Quran. Hubungan isti'adzah basmalah dengan surah. Hubungan ta'awud bismillah dengan surah. Itu ada hubungannya ya. Yang mana dibagi menjadi berapa? Bagi 4. Pernah saya sampaikan, cuma dulu belum kita. Sekarang kita bahas. Dibagi menjadi berapa ibu-ibu? 4. Yang kita pakai tadi yaitu qat'ul jami', diputus-putus semuanya bacaan waqaf begitu. Ya. Jadi kita terapkan sekarang pakai dengan surah pendek aja ya. Surah Al-Mazah. Qat'ul jami' berarti saya coba sekarang ya bacaan hubungan isti'adzah basmalah. Isti'adzah ta'awud nama lainnya isti'adzah basmalah. Berarti kalau ada gurunya baca isti'adzah basmalah langsung a'udzu billah ya. Qat'ul jami' berarti diputus, berarti harus waqaf. Yang dinamakan waqaf ini apa? Berhenti. Lah berhenti itu ada 2 jenis. Ada yang berhenti tanpa mengambil nafas, berarti bukan waqaf yang seperti ini. Tadi sakta, berarti harus ngambil nafas apa enggak? Harus ngambil nafas. Kalau kita nggak ngambil nafas, nanti masuknya ke hukum sakta. Ya, makanya di dalam surah Al-Fatihah ketika imam ini jangan langsung amin, kasih kesempatan imamnya narik nafas. Amin. Kasih kesempatan imamnya ngambil nafas ya. Jangan walaupun langsung. Tadi kasih kesempatan, namanya waqaf. Walaupun amin. Ya itu berarti waqaf. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, sebenarnya ini mengulang kembali. Tentunya ibu-ibu sudah semuanya paham. Kita ingatkan kembali. Di sini juga saya juga sama-sama ya belajar. Baik, kita coba, tapi nggak semua ayat qat'ul jami'. Nanti bisa dipraktekkan membaca qat'ul jami' atau qat'ul awal wa susani. Berarti yang qat'ul awal wa susani berarti yang pertama diputus, kedua disambung. Yang ketiga wasul awal wa qat'us sani. Yang pertama disambung, kedua diputus. Yang terakhir wasul jami', disambung semuanya. Nah, kita praktekkan. Pertama qat'ul jami'. Ini ada pertanyaan. Saya baca ini bacaan apa? Hadiahnya dari Buning ya. Sepeda listrik. Kan? Sepedanya tinggal dikasih cat, dimasukin aja. Baik, sudah siap? Siap. Jadi saya agak lemes ya. Kali itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harus berhenti. Jangan disambung ini. Walaupun udah sebut najim, tapi kadang ada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Disambung. Berarti enggak boleh. Kalau mau disambung berarti wasul syaitanir rajim ya. Harus berhenti dengan nafas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Saya ambil dua dulu. Ini dibaca apa tadi? Qatul jami. Coba kita praktekkan ini dua ayat. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Berarti terwakaf, jangan lupa tarik nafas. Jangan wailul likulli humazatil lumazah alladzi. Nanti tartil. Itu qatul jami' ya Bu ya. Diputus semua. Sekarang saya coba kasih contoh qatul awal wa waslu sani. Ini hubungan ta'awud a'udzubillahi dengan bismillah dengan surah dengan ayat. Hubungan antara ta'awud, basmalah dan ayat. Qatul awal berarti qatul artinya qatul itu putus, berarti berhenti. Nanti bismillahnya sama ayatnya disambung. Nanti dua ayat ini saya sambung semuanya. Kira-kira bacaannya sama apa enggak? Ada yang harus berubah. Kadang saya pernah jadi makmum, ada imam, ada harokatnya disambung tapi tetap disukun. Padahal kalau berhenti baru dimatiin. Alhaakumut takasur hatta. Kadang alhaakumut takasur hatta, itu salah seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Bisa menyambung. Coba dicoba. Kalau nggak biasa itu keperisut karena nggak biasa. Coba kita ya. Tadi qatul awal, a'udzunya sama bismillahnya diputus. Terus bismillah sama ayatnya kita sambung sekali dua ayat langsung. Kalau mau semuanya nggak kuat soalnya. Ya. Di sini disebutkan dengan ayat, nggak seluruh ayat, pokoknya ayat. Berarti 3 ini udah kena semuanya, walaupun sambung 1 ayat. Ini saya sengaja 2 karena setelah itu ada nun apa namanya itu? Nun nun kasroh tadi. Ada yang belum betul. Nun iwat. Ada yang belum ya, ada kasroh. Nun iwat. Coba 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Berarti 1 ayat. 1 ayat cukup. Cuma ini kebetulan ada bacaan nun iwat kalau disambung. Contohnya kita nggak pakai basmalah, langsung wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Seperti itu. Lagi itu 2 3. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang belakang. Coba 1 2 3 suaranya. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Tengah 1 2 3. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a malan. Tahan dulu. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menyambung
dan waqaf harus dibedakan. Jangan semua pukul rata bacaannya ya. Itu. Jadi qat'ul jami' itu artinya apa? Diputus semua. Satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil bacaannya tartil yang temponya berapa? Matahari sukunya berapa? Berapa? 3 atau 6 harokat yang pelan-pelan, tempo pelan. Seperti itu. Kemudian nomor 3 ya. Tadi nomor 2 ya. Qat'ul awal. Udah tadi nomor 3 atau 2? Qat'ul awal wasl tsani. Sekarang wasl awal wa qat'ul tsani. Berarti apa maksudnya? Yang pertama disambung. Apa yang disambung? Ta'awud dan basmalahnya disambung. Ini rawan sering ta'awud basmalah itu digabung, tapi niatnya nggak gabung. Soalnya jimnya dibaca mati ya, berarti kan itu wakaf, tapi disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah digabung. Itu kalau digabung ya menciptakan hukum baru. Mem bertemu dengan ba apa? Ba apa? Syaitonir rajim. Menemukan hukum baru. Ya. Kalau digabung dibaca sukun berarti menemukan hukum syaitonir rajim. Maksudnya harusnya berhenti. Berarti jangan dikasih harokat nanti. Kita coba ya. Wasul awal, wa qat'u tsani. Apa? Wasul awal. Yang awal yang pertama disambung, wa qat'u tsani yang kedua diputus. Surah pendek itu otak itu udah banyak ya. Nggak perlu bulu-bulu. Saya harus dapat 1 juz sehari kalau mau akan belajar, kecuali mentajir hataman belajar nggak perlu banyak banget. Cari bisanya, bukan cari banyaknya. Apa disambung ya wasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Berarti pertama disambung. Kita coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi usahakan tenang membaca tartilnya, tenang per ayat atau wakaf berhenti sejenak, tapi jangan lama-lama ya. Kalau yang qori baru agak persiapan dulu. Jadi kita sudah coba 3 qat'ul jami', qat'ul awal wa wasl tsani. Tadi wasl awal wa qat'ul tsani. Yang berat ini yang terakhir. Wasl jami' disambung semua. Tapi kalau cuma ta'awud basmalah dan ayat cuma 3 ya enggak terlalu berat. Karena ada bacaan qori surah Al-Fatihah 1 nafasan. Ya. Al-Fatihah coba saya contohkan baca Al-Fatihah. Tapi ada agak cepat, kalau lambat enggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya ulangi lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Loh kok lu? Pasti ada. Bukan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan seperti itu kalau disambung. Ya, harokat nunnya dibaca yang kasroh alifnya hilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi.
Tadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti praktekkan ketika mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti itu ya, dipraktekkan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap kita, karena kita sudah belajar tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Paham ya? Ini tentang materi Nasta'inu ya. Baik, kita coba kembali lagi ke surah Al-Mazah. Waslul apa? Waslul jami. Waslul semua, disambung semuanya. Kita ambil satu ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau mau pendek ya surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah dapat? Coba kita coba yang ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kuat? Ya, harus kuat. Yang penting tahu ilmu. Nanti kalau ada yang baca itu bisa, oh ini salah itu ya. Jadi makmum langsung protes mana ya. Langsung wajib ketika kita tahu mengingatkan seperti itu. Okay. Jadi walaupun hari ini kita surah pendek yang kita bahas, insya Allah ya nanti bisa mudah-mudahan diamalkan. Nah itu, jadi ada 4 ya. Itu hubungan isti'adzah basmalah dengan surah. Ini materi gurib, untuk masalah ini materi gurib ya, materi gurib, bukan kita tajwidnya. Bahwa kalau tajwid kemarin kita masih ingat di dalam pertajwidan salah satu at-tartilu tajwidul huruf. Itu saat baca tartil harus mempunyai ilmu tajwid. Wa ma'rifatul wukuf, menguasai tempat tartil. Sebenarnya saya tadi pengen bawa proyektor, tapi buru-buru aja. Jadi diterangkan, tampilkan. Insya Allah rencana sekali-kali nanti bawa pakai proyektor ya. Nanti tempatnya harus bisa. Ya, tempo. Tuh. Jadi tadi apa? Isti'adzah basmalah dengan surah. Untuk surah lain, contohnya kita loncat surah At-Takasur. Ini gak saya baca semua, untuk ini saya ambil. Ayat pertama itu harokannya, ada harokannya apa enggak? Sukun atau duma? Duma, berarti hidup. Ini hati-hati. Kalau kita sama, contoh kita ingin nyambung. Alhaakumut takasur hatta. Jangan sampai Allah. Tadi imam. Contohnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta. Seperti itu. Gak boleh. Harus baca. Kalau disambung dengan bismillah, gimana bacaannya? Ayat pertama. Coba. Ini langsung ibu-ibunya. Ibu angkat tangan. Langsung ya. Ayo. Anggap pelajaran matematika. Beda ayat, beda surah. Nah, langsung ya. Yang podoan, yang belum, yang bukan ini. Syaratnya kalau ada alif lam seperti surah Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dimasukkan ya. Rohibil ha. Dan alif fathah. Fathah alif itu bisa hilang. Alladzi. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi dimasukkan. Jadi fathahnya hilang seperti al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyambung seperti nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya. Ya. Paham ya Ibu ya? Paham? Yang dibaca tadi hubungan ta'awun, bismillah dan surah qadul jami, wasul jami atau apa namanya? Tadi dibaca apa? Wasul disambung semua ya. Nah, nanti coba dipraktekkan. Coba saya loncat. Yang lainnya geser mic-nya, ini praktek. Soalnya ini cara diterapkan. Jadi kalau enggak nanti biar nggak kagetan. Kalau kemarin ada imam yang membaca Al-Fatihah disambung, terus makmumnya protes. Kok baca sih? Jangan baca gitu. Di sini nggak pernah gitu. Ya nggak kaget. Harus kalau kita nggak tahu, tanya dulu kenapa kok dibaca itu. Jangan dilarang. Imamnya dilarang. Jangan nggak biasa baca gitu. Ada di kampung ya. Jadi insya Allah itu wasul jami. Jadi hubungan, kita ingat kembali hubungan isti'adah, basmalah, surah apa? Sama-sama hubungan isti'adah, basmalah dan surah. Berarti hubungan bacaan antara bacaan ta'awud, bismillah dengan surah, ayat ya. Itu dibagi menjadi 4 bersama qadul awal wa wasul tsani. Yang pertama diputus, yang kedua disambung. Yang kedua waslul awal wa qad'ul tsani. Yang pertama disambung. Yang pertama Waslul disambung. awal wa qad'ul Tsani. tsani. Iya kan? Yang pertama disambung. Pertama waslul disambung, kedua diputus. Ketiga Qadul jami. Qadul jami belum ya? Ya. Qadul jami. Hasilnya pertama qadul jami tadi ya. Qadul jami diputus semua. Ibu-ibu pilih yang mana? Suruh pilih. Qadul jami ya. Ada lagi. Sudah qadul jami, tengah-tengah putus lagi ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa. Makanya perlu belajar tartil dengan ilmu ma'rifatul wukuf. Belajar wakaf ibti tidak, supaya walaupun pendek tapi tetap enak dengar ya. Sudah kita pelajari wakaf ibti, berhenti terus diulangi lagi dari belakangnya ya. Perlu kita paham ya dalam ilmu tajwid. Itu di ma'rifatul wukuf, yaitu pertama tajwid. Tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid masih ingat? Saya coba tanya kembali, pembagian tajwidnya ada berapa? Apa saja yang mau dipelajari dalam tajwid? Pertama, makhrijul, tempat keluar huruf. Kedua, sifatul huruf. Kedua, ketiga, ahkamul huruf meliputi nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ahkamul huruf berarti hukum dengan huruf, antara hubungan dengan huruf. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Al-Qamariyah atau Asyamsyah itu termasuk dalam ahkamul huruf. Kemudian yang terakhir ahkamul mat wal qasr, yaitu ya tentang panjang pendek matobi, yaitu harus kita kuasai.
baru menginjak ke ma'rifatul wukuf, cara berhenti wakaf-wakafnya. Ya. Setelah itu udah khatam, baru kita pelajari mendalam lagi gurib. Salah satu yang kita bahas tadi gurib. Harusnya tadi harus khatam dulu ya, tajwidnya khatam, baru kita lanjut gurib. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sedikit-sedikit. Soalnya langsung dipraktekkan ya. Kalau nunggu belum tahu, nanti kita masih di kesempatan untuk bertemu. Ya, seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Monggo. Boleh bertanya. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Itu berarti ibu pakai waslul awal wakat sana. Saya dengar kalau orang-orang berkata sudah kalau asal itu ada yang bahwa asal ini tusuk ya bila nanti akan membangun suara yang mana kemudian yang kedua itu maksud innal insana lafi khusrin illa. Pertanyaannya ini ya baiklah. Baik, saya jawab. Alhamdulillah kebetulan di metode saya, metode Jibri Tartil, semua ilah dibaca wasal kecuali 3 tempat. Di surah Al-Anfal, surah Al-Anjab, ila tanfiru, ila tansuru, sama ila taf'alu. Jadi disambung. Mungkin metode lain nggak tahu saya. Kalau metode yang saya pelajari dari guru saya, metode At-Tartil, cabangnya dari pusatnya di Sidoarjo, BMK At-Tartil. Nah, jadi semua lafaz ilah itu disambung kecuali tiga ilah. Ilah apa? Ilah tansuru, ilah taf'alu, ilah tanfiru, ya. 3 itu. Jadi disambung. Dan disambung kalau bisa jangan diambil di ilah saja. Illalladzina amanu. Karena kita menghindari, contoh saya kasih gambaran lain, menghindari biar gak kehujanan, tapi berteduh di tempat yang bolong tetap hujanan. Paham maksudnya ini? Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Surah At juga. Wattini wazaitun. Mana? Ayat yang wattini wazaitun wa turi sin wa hadam. Innal insana. Bersama wattini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Diambil berarti di amanu aja, jangan diambil biar sempurna. Illal ladzina amanu. Itu ada hubungannya. Itu masalah untuk ilah. Di Al-Quran ada tentang pembahasan itu masuk di gurib, ada ilah, ada lafaz kala, ada bala. Kala itu ada kala wakof, bala wakof. Contoh surah Yasin yang terakhir bala. Ayat yang terakhir mana? Bukan. Ayat Yasin yang terakhir. Ayat Yasin. Subhanalladzi biyadihi malakutu. Enggak, yang ada bala sebelumnya. 82. Itu kan ada bala. Innama ruwida syai'a belum yang ada balanya, pokoknya ada bala. Jadi itu ibu, kita baca ilah wasal, surah Al-Asri, surah Atin dan lain sebagainya, kecuali 3 tempat ya. Itu di surah
Al-Anfal sama surah Al-Ahzab. Dia di permulaan ayat, di permulaan. Ya. Jadi nggak ada disambung. Ila tanfiru. Nanti kalau ketemu ila tanfiru, ila tansuru, ila taf'alu. Kapan-kapan kita buka. Jadi semuanya diwasolkan. Seperti itu Bu yang namanya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau emang ibu mau mengambil sanad di pada yang tadi disambung. Itu sanad dari tulis kita dan beliau salah satu alumni Kudus, Mbak Arwani Kudus. Ya. Di tengah-tengah ayat itu kita ngambil satu-satu dulu. Ayat antara ayat dengan ayat yang di tengah itu. Tadi kan wasul jamil itu kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Kan begitu. Terus di tengah-tengahnya itu kelanjutannya kita ambil satu-satu aja tapi kita putus. Terus balik lagi kita ke wasul jamil boleh. Misalnya ayat ke 5 ke 6 kita kuat gitu. Kita ambil wasul jamil lagi boleh. Oh tidak harus wasul jamil semua. Intinya surah berarti kan hubungan antara ta'awud bermula dengan ayat atau Iya. intinya 3 ini sudah tulisan, sudah ada satu ayat yang dia disambung. Intinya 3 ini disambungkan, dilewati satu ayat itu sudah masuk. Nah, untuk intinya maksudnya kan 3 bagian, ada 3. Ta'awud, basmalah, dengan surah Allah dengan ayat. Ya, intinya ayat saja lah. Nggak harus semua. Sudah mewakilkan, maksudnya tujuannya dari penjelasan itu kan tiga komponen digabung. Kan ada 3 komponen yang dibahas, intinya kan 3 komponen. Ya, pertama ta'awud, basmalah, dengan surah atau ayat. Yang pertama diputus semua. Kedua disambung, putus sambung. Ini sambung semua. Walaupun sudah diambil satu, sudah memenuhi syarat. Nggak harus semuanya. Tapi kalau pertengahan mau nyambung lagi boleh. Intinya yang berhubungan ta'awud, basmalah dengan ayat dengan surah itu bersambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Itu ya. Atau surah yang itu Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Ya, boleh. Atau berbaca tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyambung seperti itu. Jadi variasi membaca Al-Quran dengan gaya seperti itu. Tapi tentunya dengan sesuai ilmunya ya, bukan variasi sendiri-sendiri ya. Jadi ikuti lagunya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak ikuti nambah. Kita kalau naik dikatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dibaca Al-Qur'an akan dosa. Kita baca Dibaca majrur, sementara di hurufnya majrur. Nah ini saya cuma mempelajari tentang itu dibaca majriha. Untuk masalah dosanya nanti saya tanyakan lagi guru saya. Kalau saya nggak bisa, saya jawab bisa masalah itu. Jadi dalam huruf itu ada beberapa bacaan yang asing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majrur. Tapi kalau kita udah tahu mapan harus baca sesuai dengan tuntunan. Kalau mungkin yang belum tahu ya, Bismillah, Baqarah, Kabuhiha, Bismillah, Majroha, Abursa. Kalau kita udah tahu ya ikuti aja aturan. Masalah dosa enggaknya nanti saya tanyakan kembali. Saya dulu nggak tanya itu, nanti ada pertanyaan seperti itu. Ya, yang dosa dibaca kasroh dosa. Nah, baca yang lain, baca panjang pendeknya. Majari ya, majro yang panjang pendek yang apa sih lebih atau dikurangi. Ada satu alif dihilangkan itu dosa. Tuh. Atau ada lagi
Latak Manna. Itu aslinya kan Manuna ya. Manuna. Orang Arab mungkin susah. Akhirnya diganti tetap Latak Manna, tapi bacanya seperti Latak seperti Manuna itu di surah namanya apa? Isma itu. Ini Bu ya. Kalau masalah dosa, alatnya mudah-mudahan kita terus diberi kesempatan Allah untuk belajar supaya nggak tahu awalnya nggak tahu jadi tahu ya, yang belum tahu jadi tahu. Itu yang dibahas Ibu tadi bacaan apa Ghorib di Al-Quran ada berapa? Imalah ada berapa? Satu. Biasa naik kapal baca doanya ya. Ya. Saya yang benernya yang mana? Ya. Terus secara tulisan lafadznya itu ro. Tapi ada kesepakatan dari ilmu ghoribnya dibaca ri, baca majriha. Dalam ilmu ghorib, nah yang asing, nah itu ghoribnya. Iya Bu. Lafaz asal yang benernya ro, secara lafaz aja ro. Tapi secara bacaannya kita baca majri. Jadi karena ada ilmu ghorib berarti yang benar ya majriha. Kalau kita pakai ilmu ghorib majriha. Kalau kita pakai itu ma'rifatul huruf, mura'atul huruf, mura'atul ayat ya. Mura'atul ayat itu berarti hurufnya ro yang benar. Kan ada mura'atul huruf fathah, kasrah, secara itu yang benar ro. Secara ghorib yang benar re. Nah, secara bacaan ro. Boleh bagi guru yang belajar. Yang sudah belajar harus baca deh ya. Nanti saya dipendungi malaikat. Mana ini? Oh, diajari majari ya. Daripada saya dipandungi, tak pandungi dulu. Ya, belum tahu ya. Paham gitu ya? Sebenarnya ini semua udah paham nih, cuma pura-pura nggak tahu itu. Gitu. Ini tempatnya Tegalingga, ini gudangnya pesantren. Gudangnya pesantren Nila. Mudah-mudahan di kampung baru kita baru mulai bisa juga di sana mencetak para santri. Kita mendirikan TPQ namanya Darul Ulum. Mungkin dari guru kita yang nama pondok dari Darja dari Jombang Rejoso itu Darul Ulum. Guru Kiai Dimyati Romli di sana. Alhamdulillah amanat. Oke, itu yang kita bahas tadi seputar tentang ghorib ya. Kok bingung bacaan tadi dari awal ila bazu majriha. Dibaca re, bukan seperti kari sate. Iya re, tulisannya ro kok dibaca re, salah. Ya. Latak mana jujur lagi. Apalagi yang lain ada yang bacaan lain lagi. Tulisannya tulisannya yang biasa baca baca gitu. Ya cukup ya, gak habis keluar. Saya gak jadi pendukung ini. Ya, mohon maaf ya kurang lebihnya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau mungkin nggak bisa jawab, saya PR dulu. Saya telepon guru saya lagi. Kita manusia ya sama-sama belajar. Sifatnya banyak lupanya, banyak lalainya. Tapi dengan alhamdulillah dengan adanya ini saya juga bisa belajar kembali lagi biar nggak hilang ilmunya ya. Dan semua yang hadir nanti saya diberi kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca sholawat ini, nanti saya doa Quran. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ij'alna min ahlil Qur'an, ij'alna hamilal Qur'an bijahi sayyidil ihsan
وبجاه سيد الختام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نسيان القرآن في كل وقت والأحيان وأدخلنا مع القرآن بجنة مالك الغفران اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بجاه طه الرسول بجود بنا وبالقبول صهيلنا وصلا مسؤول قريبنا بودان المأمون اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحسن الخاتمة يا الله بطاب والقبول يا الله رضا يا الله رضا والعافى عنا قد بدا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.